Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Mi'raj Maulana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Islam Asyafiyah 03 Jakarta. Alhamdulillah saya hari ini bersama dengan Ibu Laili Mahmuda, SPD. Beliau yang hari ini akan menemani saya dalam melakukan percakapan praobservasi. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, izin saya hari ini akan melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya adalah untuk melakukan proses supervisi kepada Ibu di kelas nanti, yaitu tujuannya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan itu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Salah satunya adalah kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti, Ibu? Oke, karena sekarang sudah masuk materi sistem rangka tubuh, sistem rangka alat gerak tubuh, maka tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, menjelaskan cara tubuh dapat bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan kerja tubuh. Dan yang terakhir itu ada menjelaskan gangguan apa saja dan cara menjaga kesehatan sistem gerak tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti yang akan dicapai itu tujuannya adalah dalam pembelajaran IPAS ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau Ibu lakukan nanti? Oke, pada pembelajaran kali ini semua itu berpusat pada siswa ya Pak. Dimana nanti saya akan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Di situ nanti siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas yang akan saya berikan. Baik, dari hasil observasi adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Jadi nanti siswa dibagi beberapa kelompok ya Bu. Betul. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti kepada para peserta didik. Oke, karena berpusat pada siswa, maka di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama konten, itu saya menjelaskan materi dulu. Lalu nantinya ada proses, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir ada produknya, itu nanti siswa dapat menjelaskan hasil dari pengerjaan tugasnya. Luar biasa, berarti pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, yaitu berdiferensiasi konten, proses dan produk, itu luar biasa. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Oke, saya menyiapkan media. Yang pertama saya mau ngeprint nih Pak, ngeprintin beberapa gambar yang akan disusun oleh siswa untuk diselesaikan secara berkelompok gitu. Puzzle gambar Puzzle ya, gambar. nanti bisa digunakan ya. Iya, betul. Terus kemudian selain itu medianya apa lagi Bu tadi? Saya menjelaskan materi. Sebelumnya saya menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint. Jelaskan kepada siswa. Menampilkan gambar-gambar rangka tubuh manusia. Berarti medianya banyak ya Bu ya, ada bentuk gambar ya, poster yang nanti akan digunakan oleh siswa untuk disusun ya. Kemudian ada presentasi atau PPT juga ya, PowerPoint. Kemudian kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di kelas berapa, dan saya bisa ikut melakukan observasi di kelas Ibu jam berapa kira-kira? Oke, itu dilaksanakan nanti pada hari Kamis jam ke-3 dan ke-4 di kelas saya di kelas 6A. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu melakukan supervisi kelas. Saya di sana akan melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Iya, baik. Nah, nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi di pembelajaran Ibu di dalam kelas, nanti juga akan ada pasca observasi. Oke.
pasca observasi itu nanti saya akan bertanya bagaimana kira-kira hasil dari observasi yang saya lakukan. Nah, kemudian setelah kita melakukan praobservasi ini Bu, perasaan Ibu bagaimana? Oh, tentunya nanti saya akan lebih bersiap ya Pak untuk menyiapkan kondisi kelas dan lebih percaya diri lagi dalam menerangkan materi yang akan diajarkan. Berarti menambah percaya diri ya Bu ya, dan kesiapan ketika nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Itu saja luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya bisa masuk ke kelas melakukan observasi dan pembelajaran itu dapat berhasil dengan baik ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Laili Mahmuda, guru kelas 6. Itu saja dari saya percakapan praobservasi dengan Ibu Laili Mahmuda. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan mereview materi tentang sistem gerak tubuh. Nah, setelah mereview materi, kita akan praktek sedikit, yaitu menyusun rangka alat gerak tubuh kita. Nah, oke, sekarang kita review dulu materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu rangka? Oke, rangka itu? Rangka adalah sekumpulan tulang yang saling berhubungan. Oke, bener kan? Oke, tepuk tangan buat Ali. Selain rangka, kira-kira ada apa lagi nih di sistem gerak kita? Ada sendi, terus terus saraf, terus tulang ya. Nah, terus sendi. Sendi itu ada berbagai macam. Kemarin ada sendi apa aja? Pelajari. Selain sendi ada juga otot. Ya. Apa itu otot? Apa Bara? Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan suatu bagian tubuh tertentu. Oke, betul. Otot itu adalah sistem gerak aktif kita ya, membantu tubuh kita untuk bergerak. Lalu selain otot, otot juga mempunyai banyak macamnya. Ada apa aja? Jantung. Terus? Ada 3, urik, polos, dan jantung. Kalau jantung berarti letaknya ada di mana? Jantung. Ada di jantung. Kalau polos? Di alat pernapasan. Ada di pernapasan kita yang membantu kita untuk bernapas. Terus, kalau urik ada di sistem pencernaan. Nah, itu tadi sudah kita review sedikit materinya. Nah, selain ada otot, ada juga yang namanya saraf. Apa itu saraf? Ada yang ingat apa itu saraf? Apa Brian? Sistem saraf tersusun atas sel-sel saraf neuron yang berbentuk jaringan saraf. Iya, betul. Ada lagi? Tadi udah ada otot, udah ada apa? Sendi. Dan sekarang saraf. Apa itu saraf? Sistem yang berperan penting untuk mengatur organ-organ dalam tubuh. Betul, sistem yang berperan untuk membantu tubuh kita bergerak. Kalau sarafnya tidak berfungsi, apa yang terjadi? Nggak bisa gerak. Nggak bisa bergerak, nggak bisa, kamu nggak bisa goyang-goyang, kamu nggak bisa
tengok kanan, tengok kiri, nggak bisa kan? Kalau sarafnya tidak ada, berarti atau tidak berfungsi, nanti tubuh kita juga tidak bisa berfungsi, tidak berfungsi dengan baik. Nah, selain sistem gerak, selain sistem saraf, ada juga apa? Tulang. Apa itu tulang? Bagian tubuh yang kecil. Bagian siapa? Sapika Happy. Bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ yang berdiri dalam tubuh. Iya, bagian tubuh yang sangat keras yang melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tulang terbagi juga menjadi beberapa macam. Ada tulang pipi, ada tulang pipa, ada tulang lagi pendek dan tidak beraturan. Itu tadi macam-macam tulang. Mereview materi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membuat apa? Membuat kerangka, kumpulan kerangka manusia. Alat dan bahannya sudah dibawa? Oke. Dan nanti setiap anak akan mendapatkan satu gambar ini. Kalian gunting masing-masing dan disusun menjadi bentuk kerangka manusia. Setelah menggunting ini, setelah membuat kerangka manusia ini, kalian lanjut mengerjakan soal yang ada di lembar berikutnya, lembar sampingnya. Nah, kalau sudah, nanti kalian maju satu persatu untuk menjelaskan mana macam-macam tulangnya, mana letak tulang-tulang yang sudah dipelajari, mana letak bagian-bagian kerangkanya. Dan ada juga nanti yang kebagian untuk menjelaskan isi dari jawaban yang sudah kalian tulis di lembar berikutnya. Paham? Paham. Oke. Sebutkan bagian tulangnya, tulang kepala. Apa nama bagian rangka ini? Rangka badan. Sebutkan bagian tulangnya, tulang rusuk, tulang depan, tulang punggung. Apa nama bagian rangka ini? Rangka tangan dan kaki. Sebutkan bagian tulang anggota gerak, tulang tangan dan kaki. Ini ada yang namanya tulang rangka kepala atau tengkorak. Di bagian rangka kepala atau tengkorak ini terdapat tulang pipi, tulang dahi, tulang rahang, tulang hidung dan tulang kepala. Nah, terus di sini ada rangka badan. Rangka badan ini memiliki tulang dari tulang mulut, tulang belakang dan tulang badan. Nah, apa tuh alat gerak tangan? Nah, tangan memiliki tulang lengan atas, tulang pemopil dan pergelangan tangan. Nah, dan ini disebut alat bergerak kaki dan di dalam kaki ada tulang paha. Tulang dahi, tulang pipi, hidung, tulang atas dan bawah. Rangka bagian ini terdiri dari tulang belakang, tulang dada, tulang sumber, tulang lambung dan tulang bahu. Bagian dari tangan dan kaki. Tangan terdiri atas tulang lengan, tulang punggung dan pergelangan. Kaki terdiri atas tulang induk, paha dan tulang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pertama-tama di sini adalah rangka kepala atau tulang kepala, dan ini adalah rangka badan, dan ini adalah rangka anggota gerak atas. Ini adalah rangka anggota gerak bawah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Muhammad Miraj Maulana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Islam Masyafiyah 03 Jakarta.
Saya kembali lagi bersama dengan Ibu Leli Mahmuda SPD setelah melakukan observasi di kelas. Saya akan bertanya sedikit tentang observasi yang pernah kita lakukan pada hari Kamis kemarin, Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perasaan Ibu ketika saya melakukan observasi di kelas? Oke, pastinya ada rasa gugup sih ya Pak, karena beda ya, karena ngajar biasa tanpa diawasi dan belajar dengan diawasi dengan melakukan observasi kemarin. Tapi tentunya kita juga harus tetap bisa untuk mengkondisikan segala sesuatunya agar semuanya juga berjalan dengan lancar dan baik. Sejauh ini saya lihat cukup berjalan dengan baik ya Bu ya. Coba bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan ketika di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja dan tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Oke, kemarin kan kita sudah melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi, di mana kita menerapkan beberapa aspek yang kemarin ada proses saya melakukan penjelasan materi, ada juga Oke, kemarin kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu kita ada konten, di mana saya sendiri yang menjadi sumber kontennya itu menjelaskan materi tentang sistem rangka gerak tubuh manusia. Lalu di prosesnya itu siswa mengerjakan LKPD-nya, dan terakhir itu siswa maju secara bergantian untuk menjelaskan hasil dari LKPD yang sudah mereka selesaikan tersebut. Jadi area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan siswa ya tentang rangka tubuh, terus kemudian keterampilannya mengolah tadi materi-materi menjadi presentasi ya Bu ya. Baik. Jadi dari beberapa siswa tersebut, kira-kira ada nggak siswa yang mungkin yang Ibu sampaikan itu yang tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Untuk kemarin semuanya terlibat ya Pak, karena setiap siswa itu mendapatkan tugasnya masing-masing, kan dibuat secara berkelompok, berdua-berdua. Lalu mereka tuh dibagi, ada yang menggunting untuk menyusun rangka tubuh manusianya, ada pula yang membantu untuk memikirkan jawaban dari LKPD-nya, menyelesaikan jawaban-jawaban yang ada pada LKPD. Jadi sangat luar biasa Ibu ya, berarti tidak ada hambatan atau tantangan ketika dalam pembelajaran yang dilakukan. Berarti sudah sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar siswa ya Bu ya. Mudah-mudahan apa kedepannya nanti rencana yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran berikutnya Ibu? Rencananya pasti kita akan membuat pembelajaran yang kreatif mungkin ya Pak. Ya, lebih kreatif. Ya, lebih kreatif dan inovatif lagi, karena melihat potensi-potensi dari siswa tersebut yang sudah mulai muncul nih. Ada yang lebih minatnya di audio, ada juga yang minatnya di visual, ada pula yang minatnya di keduanya, audio visual. Dan juga kinestetik salah Iya, satunya betul. ya Bu ya. Ini sangat luar biasa. Saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada Ibu Leli telah bersama saya melakukan dari pra-observasi, kemudian observasi sampai hari ini yaitu pasca observasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.